Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan membahas tentang kejadian gempa di Jawa Barat. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Terima kasih masih bersama kami di kabar hari ini. Pemirsa, gempa bermagnitudo 4,9 mengguncang Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada pukul 19 lewat 54 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ya, malam-malam ya. Guncangan jadinya. gempa dirasakan terkuat di Bekasi dan Purwakarta. Sementara guncangan ringan terasa di Jakarta, Depok, dan Tangerang. Dikutip dari laman media sosial BMKG, gempa berada 14 km tenggara Kabupaten Bekasi dengan kedalaman 10 km. 10 km ya. Menurut data BMKG, gempa di Bekasi menjadi gempa keempat yang dirasakan guncangannya hari ini. Gempa sebelumnya antara lain terjadi di Bandung Barat yang dipicu aktivitas sesar Lembang. Menurut BMKG, belakangan patahan gempa ini meningkat aktivitasnya. Ya, jadi mungkin gara-gara ada gesekan antara patahan tuh antara lempeng itu menyebabkan akhirnya di sekitar Jawa Barat itu sering terjadi gempa. Kemarin tadi di Bandung dibilangin, sekarang di Bekasi ya. Jadi mulai banyak nih gempa-gempa yang terjadi di Jawa Barat tepatnya ya. Ini takut ada gempa susulan, jadi Nah, kita harus itu gempa waspada susulan. sekarang, guys. Ini skala hektar. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Dwi Korita Karnawati mengatakan gempa yang mengguncang wilayah Bekasi dan Jakarta berkekuatan magnitudo 4,9. Menurutnya gempa tersebut berkekuatan kecil dan menghimbau kepada masyarakat agar tidak panik. Gempa dengan magnitudo 4,9 itu tidak kuat. Bahkan di BMKG itu sebetulnya merupakan gempa yang tidak dianggap signifikan. Namun karena posisinya dangkal yaitu 10 km dan berada atau pusat gempanya ini berada pada sedimen lepas ya, jadi Ya, kalau misalnya masalah kedalaman itu semakin dalam gempa, maka semakin kecil ya dirasakan hama permukaannya. Jadi kalau semakin dangkal, maka semakin besar juga dampaknya. Jadi tergantung tuh terjadi di mana. Semakin dalam berarti semakin kecil. Kalau semakin dekat permukaan, maka semakin kencang juga ya dampaknya ke permukaan. Itu karena dari 10 km dianggapnya itu cukup dangkal, maka dampaknya bisa dirasakan gitu. Walaupun tidak terlalu signifikan ya. seperti Kerawang, Bekasi, Bandung. Kalau Bandung itu tanah lunak ya, Kerawang, Bekasi itu tanah lepas, sehingga magnitudo yang hanya sekitar 4,9 itu mengalami amplifikasi. Jadi guncangannya itu menguat. Terasa guncangannya tuh menjadi lebih kuat dibandingkan magnitudo 4,9 pada batuan yang keras. Jadi itu berbeda juga ya antara getaran di tanah yang satu dengan yang lainnya. Jadi karena ini tanahnya kontur tanahnya itu seperti ini, akhirnya yang dikatakan 4,9 itu serasa ya kita merasakannya seperti gempa yang lebih kuat dari sebelumnya. Ya, jadi kontur tanah atau tekstur tanah itu menentukan bagaimana getaran itu bisa ditransfer. Ya, semakin kuat tanahnya mungkin nggak terlalu besar jadi ya getarannya, semakin lunak tanahnya, jadi kan jenis tanah yang lunak, jenis tanah yang lepas itu bisa menyebabkan yang awalnya kerasa biasa aja tapi gara-gara tekstur tanahnya seperti itu bisa menyebabkan amplifikasi atau penggandaan dari getarannya yang awalnya mungkin kecil jadi lebih besar dari sebelumnya. Masyarakat itu khawatir karena merasakan goyangannya dan khawatir goyangannya itu terasa lebih kuat daripada daripada gempa dengan magnitudo yang sama karena tadi di tanah lepas, sehingga himbauannya adalah mohon masyarakat tetap tenang namun waspada, cermati kondisi bangunan rumah masing-masing. Itu dia. Jadi itu yang kita bisa pelajari bahwa kita harus berhati-hati sama gempa walaupun gempanya kecil, tadi bilang 4,9 tidak signifikan dan sebagainya, tapi kita nggak tahu gempa ini terjadi berapa kali ke depannya. Kalau misalnya gempa kecil tapi kejadiannya sampai berkali-kali, yang awalnya mungkin bangunnya kuat nih lawan gempanya, jadi kan awalnya kuat nih, wah gempanya nggak terlalu besar, tapi terjadi berkali-kali dalam waktu yang mungkin singkat,
yang awal retakannya kecil gitu ya, mungkin awalnya retak-retak sedikit gitu, tapi karena sering terjadi retakan makin besar dan akhirnya bisa menyebabkan kerusakan yang lebih lanjut di rumah yang kita tinggali. Nah itu berbahaya, harus dicek tuh apakah gempa ini nih ngasih retakan nggak, atau bagaimana kondisi bangunan setelah gempa itu. Kalau masih kuat ya nggak masalah, tapi kalau ada retakan kecil, mulai ada apa ya, sesuatu yang kurang kuat, itu harus segera diperbaiki supaya tidak ambruk ke depannya ketika ada goncangan selanjutnya. Jadi itu bukan terjadi gara-gara satu gempa doang rumah itu hancur, tapi gara-gara akumulasi gempa-gempa sebelumnya. Apalagi tadi ya, gempa sedang sering terjadi kemarin di Bandung, kemarin di daerah lain, dan sekarang itu ada di Bekasi. Ya, jadi kita harus apa ya, berhati-hati sama gempa ini supaya kita bersiap, atau enggak rumah kita tuh tidak hancur ketika ada gempa susulan dan gempa selanjutnya di masa yang akan datang. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, mungkin kalau kalian tertarik dengan sumber aslinya, link video sudah saya cantumkan di deskripsi video. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga video bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.